Halo sahabat gaming semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan lancar aktivitasnya ya. Kita lanjut tip and trick main War Robot. Bagi teman-teman yang belum tahu nih, mau robotnya mau kombinasi senjata apa dan senjata apa yang cocok buat robot, tipikal robot tertentu, maka sahabat gaming semuanya perlu menonton tip and trick di video ini. Setiap robot itu punya senjatanya masing-masing yang direkomendasikan berdasarkan perusahaan pembuat robotnya ya teman-teman. Seperti robot serap ini. Nah, kalau teman-teman ingin tahu karakteristik robotnya, teman-teman bisa klik di item I ini ya, informasi. Nah, ini karakternya, robotnya sudah lengkap di sini dan juga ada rekomendasi senjatanya. Nah, teman-teman sahabat gaming semuanya bisa lihat itu di bawah ya, paling bawah itu ada perlengkapan yang direkomendasikan, 2 ducai dan 2 smuta. Nah, itu senjata yang direferensikan oleh perusahaan pembuat robotnya. Jadi kalau teman-teman punya senjata ducai atau smuta, maka pasanglah ke robot serap ini, non serap ini ya. Nah, seperti yang saya pakai ini adalah 2 ducai. Nah, ini senjata robot yang senjatanya direkomendasikan oleh perusahaan Spektek. Jadi pembuat robot serap ini adalah corporate perusahaan yang bernama Spektek. Nah, rekomendasinya adalah senjatanya adalah 2 ducai dan 2 smuta. Nah, itu berdasarkan deskripsi robotnya. Cuma kembali kepada cara main gameplaynya teman-teman semuanya. Misal teman-teman mau main dominasi, maka teman-teman mau pakai senjata jarak dekat, maka teman-teman boleh saja pakai senjata yang tidak direkomendasikan. Misal senjata berat jarak dekat yang bagus itu contohnya adalah ini Redeemer ini adalah senjata jarak dekat. Damage level 1-nya aja itu sudah 1900 ya, jaraknya 350. Reloadnya 5 detik, sangat cepat. Nah, teman-teman mau pakai senjata jarak dekat boleh. Karena untuk pertempuran suar itu teman-teman harus tahu karakteristik dari medan tempurnya, modusnya yang teman mainkan, modus suar atau duel mode antar tim, teman-teman harus tahu karakteristiknya. Nah, untuk karakteristik main pertempuran suar itu adalah pertempuran jarak dekat ya, kena rebut-rebutan suar, maka direkomendasikan senjata jarak dekat karena mau mempertahankan suar kan. Rata-rata kalau jarak dekat itu senjatanya berdamage-nya gede biasanya, dia rusaknya besar. Nah, tapi tipikal robot serap ini adalah pertempuran jarak sedang teman-teman, jarak sedang dan jarak dekat, tapi dia rekomendasikan jarak sedang. Makanya robotnya senjata build-in-nya itu jaraknya 500-600 meter, maka senjatanya pun juga disesuaikan dengan jarak segitu. Nah, itu untuk karakteristiknya ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman
Kalau Hanggar 1 saya ini untuk pertempuran duel mode antar tim, senjatanya itu jarak sedang aja semuanya. Jadi nggak terlalu jauh, nggak terlalu dekat juga. Nah, kalau teman-teman main suar, Hanggar 1 ini kurang cocok untuk merebut suar, karena kemungkinan suar yang dapat itu juga nggak banyak. Beda dengan Hanggar 2 ini. Memang Hanggar 2 ini dikhususkan untuk bermain suar. Dan senjatanya pun jarak dekat semua. 150 meter sampai 350 meter. Enggak jarak jauh. Dan titannya pun saya sesuaikan dengan karakteristik pertempuran suarnya. Oke, kita lanjut ke karakteristik robot yang lain. Misal teman punya robot Hawk. Nah, robot Hawk ini dia punya senjata build-in ya, itu jaraknya 500 meter. Maka direkomendasikan senjatanya itu sekitar 500 sampai 600 meter. Maka saya itu pakai 2 Zeus dan Zeus Spark ya. Dua-duanya adalah senjata energi listrik. Karena dulu saya belum punya senjata lagi untuk saya naikkan, maka saya pakai senjata yang ada aja dulu, yaitu 2 Zeus. Cuman kekurangan dari senjata Zeus ini harus dibidik dulu teman-teman, pengunciannya agak lama, cuma damage-nya besar. Kalau tidak ada perisai, robotnya itu ya maksimal 1 kali tembak ya hancur ya teman-teman. Dan pompa senjatanya masuk. Nah, Zeusnya sendiri itu satu Zeus itu damage-nya 28k ya, di MK2 level 12. Itu satu Zeus. 2 Zeus tinggal dikaliin 2 aja, tambah Spark-nya ya, minimal setengah darahnya habis lah. Kalau robotnya masih di MK2, di bawah MK2 ke bawah itu udah habis darahnya setengah sekali tembak. Kalau dia masih bisa kebidik ya wassalam. Makanya teman-teman, caranya kalau teman-teman senjata apa yang cocok, nah di sini Crimson Heart ini direkomendasikan itu Glacier. Glacier itu senjata yang berefek freeze itu ya, roket. 2 Ripme. Nah, Ripme ini senjata roket juga, berefek pembekuan Ember dan Blaze. Nah, Ember Blaze ini senjata sembur api ya, pelontar api. Nah, ini senjata yang direkomendasikan oleh perusahaan Spectek pembuat robot Crimson Heart ini. Teman-teman juga boleh, tergantung karakteristik mau teman main di model range berapa, nanti disesuaikan aja senjatanya. Tapi kalau boleh tak disarankan, kalau teman-teman pakai senjata jaraknya 650 meter kayak Zeus, maka carilah senjata yang jarak range-nya sama juga seperti Spark ini. Spark ini kan jarak tembaknya juga 600 meter. Zeus juga 600 meter. Maka disesuaikan dengan senjatanya range-nya sama. Gunanya buat apa? Biar semua damage-nya itu masuk semua teman-teman di range yang sama. Takutnya satu masuk, satu lagi nggak masuk kalau range-nya nggak sama. Nah, jangkauannya kan beda-beda kan. Nah, itu cara menentukan rekomendasi senjata apa yang cocok. Jadi teman-teman bisa lihat di informasi dari perusahaan pembuat robotnya. Tapi walaupun begitu, kalau teman-teman tidak punya senjatanya, teman-teman boleh pakai senjata yang lain, tapi range-nya harus sama ya.
Itu aja. Untuk tipsnya, diusahakan ranknya sama, kalau bisa senjata yang direkomendasikan oleh perusahaan pembuat robotnya. Kalau tidak ada, ya cari senjata yang bisa dipakai range-nya itu sama semua. Itu pilihan yang kedua. Kita cek lagi robot Harpy, Ketsume Harpy-nya. Ini sama teman-teman. Ini senjata yang direkomendasikannya adalah Inscaniter sama Saucer ya. Tapi kita nggak punya, maka kita ganti dengan senjata Cryptic Hazard sama Otno Ducai. Nah, ini senjatanya Cryptic Hazard ini jarak tembaknya itu 600 meter, delaynya 3 detik. Nah, Otno Ducai juga jaraknya 600 meter, delaynya 3 detik. Jadi yang perlu teman perhatikan adalah satu, range-nya adalah pertama, tipsnya itu teman-teman lihat dulu rekomendasi senjata dari perusahaan pembuat robotnya. Itu tips yang pertama. Tips yang kedua, kalau tidak punya, carilah senjata yang jarak range-nya sama. Itu tips yang kedua. Tips yang ketiga, cari yang delay-nya sama. Jadi di saat robotnya delay, senjatanya semuanya delay gitu. Jadi bisa mengatur ritme tembakan teman-teman, ritme serangan. Nah, senjata yang bagus itu bagaimana? Senjata yang bagus itu adalah jaraknya adalah jarak sedang dan delaynya cepat. Itu senjata yang bagus. Jadi mau pertempuran jarak sedang teman-teman maupun jarak dekat, teman-teman masih bisa menembak. Kenapa nggak ambil senjata jarak jauh? Ya, senjata jarak jauh itu kalau bukan senjata sniper itu damage-nya kecil teman-teman, kecuali senjata jenis sniper ya. Nah, seperti apa senjata sniper? Senjata seperti Reaper, Prisma. Nah, itu senjata jarak jauh sniper. Nah, itu tuh biasanya damage-nya gede kalau jadi senjata sniper. Karena mereka dalam sekian detik harus nge-kill dengan senjata itu. Tapi kalau bukan senjata sniper, biasanya damage-nya nggak besar. Jadi begitu ya untuk tipsnya. Jadi yang perlu diperhatikan, bacalah deskripsi dari robotnya tersebut, pelajari karakteristik dan senjata yang direkomendasikan. Itu yang pertama, menyesuaikan robot dengan senjatanya. Kedua, kalau tidak punya senjata yang direkomendasikan perusahaan robotnya, pilihlah senjata yang punya rank yang sama. Oke, yang ketiga, pilihlah reload senjata yang sama. Gunanya biar ritme tembakan teman-teman bisa diatur. Yang keempat, teman-teman harus menyesuaikan antara robot teman-teman dan senjatanya dengan mode pertempuran. Nah, kalau teman-teman main suar, janganlah pakai robot sniper, janganlah pakai robot bersenjata sniper, karena percuma mereka pada ngumpet-ngumpet nolong suar. Jadi teman-teman butuh robot-robot yang barbar untuk main suar dengan jarak tembak yang dekat dan damage yang besar.
Nah, rata-rata senjata jarak dekat itu 350 ke bawah itu damage-nya besar teman-teman, dan reloadnya cepat. Daripada senjata jarak jauh kayak senjata sniper, reloadnya 10 detik biasanya. Nah, 10 detik lagi baru nembak lagi. Ya kalau kena sasaran, kalau tidak ya sayang masa reloadnya. Makanya teman-teman harus tahu karakteristik dari mode pertempurannya dan karakteristik dari robotnya. Kayak robot Angkar 1 ini bisa nggak dipakai buat main suaranya? Bisa aja, cuma jangan diharap bakalan dapat banyak suar, karena robot terbang semua. Gimana mau nginjak suar dianya di udara skillnya? Beda dengan skill Hangar 2 ini. Hangar 2 ini adalah robot pencuri suar semua, pengambil suar semua. Mereka bisa duel-duel jarak dekat dengan robot yang lain. Jadi gitulah tips and triknya. Pertama, diulang lagi ya, baca deskripsi dari robot yang teman punya dan sesuaikan senjata yang direkomendasikan perusahaannya pembuat robot tersebut. Kalau teman-teman tidak punya, masuk ke tips yang kedua, pakailah senjata dengan rank yang sama. Nah, kalau pun masuk ke tips yang ketiga, carilah reload senjata yang sama waktu reloadnya. Keempat, disesuaikan robot dan senjatanya itu untuk mode pertempuran yang teman mainkan. Seperti Hangar 3 saya ini adalah anti sniper ya teman-teman. Ini robot-robot untuk anti sniper, jarak senjatanya itu dari 110, 800 dan sampai 600 meter. Counter sniper nih teman-teman. Ya, kalaupun kita kalah, kita bisa memberikan damage pada snipernya. Karena sniper kayak sniper Reaper itu bisa ngekill satu tim teman-teman. Itu robot itu bisa ngekill 5. Oh, dia di posisi yang tepat ya. Oke, itu karakter tips and trick untuk menentukan robot dengan senjata dan mode pertempurannya. Kenapa Warobot ini menguasai Hangar sangat banyak 5? Yaitu gunanya untuk menyesuaikan dengan mode pertempuran dan karakteristiknya permainan teman-teman dengan senjata yang teman-teman punya. Makanya dia kasih Hangar 5. Kalau nggak seperti itu cukup Hangar 1 aja atau Hangar 2 aja udah cukup, tapi kan dikasih 5 Hangar itu gunanya untuk menyesuaikan karakteristik dari cara mainnya teman-teman, mode pertempuran teman, dan jenis senjata yang teman-teman mau pakai. Tadi kasih Hangar sangat banyak, itu 5. Oke teman-teman, sekian dulu tip and trick untuk menentukan robot dan senjatanya. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar.
Terima kasih sudah mampir ke channel kita ini, Romi88 Gaming. Maaf kata kalau ada salah kesalahan, kekurangan dalam penyampaian narasinya. Kita bertemu lagi di video berikutnya tentang tema dan tips yang lain. Sekali lagi terima kasih sudah mampir. Jangan lupa like and subscribe-nya ya. Jangan lupa like and subscribe-nya agar teman-teman dapatkan notifikasi setiap video terbaru dari channel Romi88 Gaming ini. Terima kasih. Romi88 Gaming pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.